Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini materinya yaitu pengenalan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan NetBeans IDE dan salah satu mata kuliah yang saya ajar di kampus yaitu pemrograman 2. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi pengenalan penggunaan NetBeans, kemudian pengenalan penerapan desain dan juga coding serta contoh-contoh sederhana. Oke, silahkan disimak dan ditonton videonya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di layar NetBeans IDE 8.2. Teman-teman bisa download aplikasi NetBeans-nya di website resminya, nanti saya letakkan di deskripsi video. Kemudian jangan lupa sebelum menginstal NetBeans Anda juga harus menginstal Java programnya dulu. Jadi Anda harus install Java programnya dulu, kemudian baru install NetBeans-nya. Nanti semua link downloadnya saya letakkan di deskripsi video ini, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya toolsnya lebih mudah dibandingkan base-nya menggunakan editor TextPad atau Notepad. Kita dimanjakan dengan fitur-fitur GUI-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika sudah membuka NetBeans dan ingin membuat program sederhana? Yaitu langkah pertama adalah kita harus buat project-nya terlebih dahulu. Project merupakan satu folder yang di dalamnya bisa kita masukkan banyak form. Nah, contohnya seperti ini, saya banyak masukkan folder, atau di dalam folder ini ada form-form. Biasanya kalau kita membuat program untuk klien itu biasanya kita buat satu project, satu klien gitu ya. Walaupun nanti di dalamnya isinya terdapat banyak folder atau yang sering kita sebut dengan package, dan juga ada filesnya yaitu kelas Java-nya. Oke, bagaimana cara membuat projectnya? Yang pertama, langkah pertama, silahkan klik menu file, kemudian pilih new project. Oke, silahkan diklik new project. Nah, kemudian akan tampil di layar seperti ini. Pada kolom kategoris Anda pilih Java, kemudian pada project Anda pilih Java application, kemudian klik next. Nah, kemudian di sini ada project name. Project name ini adalah nama projectnya. Ini tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalnya saya buat program sederhana, jadi nggak boleh menggunakan spasi. Kemudian Anda letakkan project location-nya. Jadi project location itu tempat di mana folder projectnya itu berada. Nah, biar gampang, saya akan arahkan ke tempat kita bekerja. Di hard disk tempat kita bekerja, kita klik tombol browse-nya, akan tampil explore seperti ini. Anda arahkan saja ke drive yang Anda gunakan untuk menyimpan project tersebut gitu. Misalnya contoh, saya klik drive G, saya buat folder lagi biar nggak terlalu berantakan. Nanti saya buat misalnya foldernya latihan Java. Oke, saya buka, kemudian saya open. Nah, kemudian di browse-nya ini, di project location-nya ini akan berubah di G latihan Java. Jadi project program sederhana ini akan berada di dalam folder. Nah, kemudian silahkan Anda hilangkan saja checklist create main class-nya atau set main project, biasanya juga ada, dihilangkan saja. Oke, silahkan di finish. Nah, kemudian kalau sudah jadi, si project Anda akan tampil di sebelah kirinya. Kalau nggak ada menu project, teman-teman bisa klik menu Windows, di sini ada project, diaktifkan. Nah, project itu kita lihat, ini ada 4 project latihan saya klik aja yang project sederhana. Terdapat ada source package, kemudian ada library-nya gitu ya, yang bakal kita gunakan. Nah, ini belum ada isinya apa-apa teman-teman. Yang harus kita buat ketika kita membuat programnya adalah kita buat frame-nya terlebih dahulu, atau form, atau Java kelasnya yang berbentuk GUI. Nah, ini saya akan coba contohkan gimana sih cara buat program sederhana, misalnya menampilkan kata hello world di
lembar kerja form kita. Oke. Cara pertama untuk membuat frame, silakan Anda klik kanan di projectnya ini, program sederhana, kemudian klik new, pilihnya JFrame Form. Jadi sekali lagi pilihnya JFrame Form. Nah, kita diminta untuk membuat nama kelasnya. Nama kelas kita buat aja Hello World gitu ya. Jadi ingat, nama kelas kita tidak boleh menggunakan spasi ya di Java. Kemudian package-nya kita gabung aja, misalnya kita buat folder sendiri yaitu namanya latihan 1. Nah, latihan 1 itu akan berada nanti di dalam source package. Gitu ya, kita klik finish saja. Nah, kalau sudah masuk, dia akan tampil menu frame seperti ini gitu ya. Nah, ada lembar Hello World, kemudian ada tanda simbol tanda panahnya, ini berarti bisa dijalankan. Kemudian teman-teman, secara umum di sini ada menu source. Menu source itu untuk codingnya. Si NetBeans sudah sediakan coding umumnya, jadi saya harapkan jangan dihapus. Kemudian untuk kembali ke desain, silahkan klik menu desain itu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah palette. Palette ini semacam toolbox yang digunakan untuk mendesain sebuah program. Nah, kalau misalnya palette ini tidak ada, Anda bisa klik menu tools, kemudian pilih palette. Pilih saja yang swing atau awt komponen gitu ya. Nah, kemudian di setiap komponen itu kita ada properties namanya. Properties adalah atribut yang ada di dalam sebuah komponen toolbox atau komponen palette-nya. Nanti saya coba contohkan. Nah, teman-teman, ini lembar kerja namanya frame. Frame ini seperti kanvas. Kalau pelukis, kita boleh mendesain bentuknya apa saja sesuai dengan kaidah yang ada di bahasa pemrograman Java. Nah, si frame ini pun kalau kita klik gitu ya, di sebelah sini ada properties. Propertiesnya, misalnya contoh saya mau buat judulnya, nanti kalau framenya dijalankan kita buat judul. Misalnya saya klik ini, saya klik title ya. Oke, saya cancel lagi, sorry. Saya klik title, saya tulis program Hello World. Nah, kalau untuk title ini nggak masalah teman-teman untuk pakai spasi. Nah, coba kita jalankan. Cara menjalankan programnya cukup gampang. Cukup diklik kanan saja seperti ini. Ada beberapa cara ya. Anda klik kanan, kemudian pilih run file, atau bisa tekan juga shift F6, atau Anda bisa tekan tanda panah yang warna hijau ini. Gitu ya, cukup gampang. Nah, tunggu beberapa saat, program sedang dijalankan. Nah, itu lihat ada loading di bawahnya, di sini ada loading sebentar karena kalau pertama kali dibuka memang NetBeans-nya agak berat. Nah, ini tampilan kanvas frame-nya. Lihat teman-teman, title-nya untuk membuat judul yang ada di sini gitu ya. Nah, itu contoh saja penggunaan properties-nya. Oke, kita close lagi, kita kembali lagi ke teman-teman ke form desainnya ya. Sekali lagi ada form design, ada form source untuk meletakkan codingnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau membuat program Hello World. Saya akan membuat program Hello World, ingin menampilkan kata Hello World di bahasa pemrograman Java-nya. Apa yang harus kita butuhkan? Yang pertama kita butuhkan adalah panel. Di swing container kita letakkan panel. Jadi fungsi dari NetBeans IDE ini kita tinggal drag and drop saja ya. Kita klik panelnya. Nah, ini dia. Kita tinggal klik dan kita tinggal drop saja. Nah, ini panel, disesuaikan saja dengan ukurannya. Ini panel. Oke, ini ada dua, berarti ada frame, ada panel. Kita biar melihat bedanya, kita letakkan, kita beri warna aja di panelnya. Jadi kita klik panelnya, kita klik properties.
Kita klik properties, kita ubah aja backgroundnya jadi warna yang nggak terlalu mencolok, tapi kita ganti warnanya. Ini kita pilih warnanya, misalnya kita kasih warna biru misalnya. Oke, nah ini terlihat ada warna backgroundnya frame dan ada warna panelnya yang warna biru. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan di swing control, kita butuh label. Label ini sebagai informasi aja, gitu ya. Nah labelnya kalau teman-teman lihat di sini dia namanya label 1, gitu ya. Kita ganti aja caranya, kita klik labelnya, kita klik kanan, kita pilih edit text, kita ubah nama data misalnya. Ini untuk informasi aja antara si user dan si sistemnya. Nah karena fontnya terlalu kecil, kita klik properties dan warnanya juga hitam, jadi agak benturan sama background. Kita ubah aja foregroundnya jadi putih, kemudian kita ganti fontnya biar agak lebih besar. Kita ganti fontnya menjadi 14 ya, bold boleh deh. Kemudian di OK. Nah ini label, gitu ya. Kemudian kita butuh yang namanya text fill. Text fill digunakan untuk meletakkan datanya seperti ini. Oke, text fillnya kita hapus aja text fillnya, edit text kita delete atau backspace. Kemudian di propertiesnya kita ubah aja supaya sama fontnya sama label, kita ubah jadi 14, gitu ya. Pastikan editnya yang di text fieldnya yang diketik. Kemudian kita buat nama text field ini. Jadi sebenarnya dia udah dikasih nama secara default oleh NetBeans-nya, tapi biar mudah kita ngafalnya, kita ganti di menu change variable name. Caranya Anda klik text fieldnya, kemudian Anda klik kanan, pilih change variable name, gitu ya. Ini ada nama text field 1, nama defaultnya kita ganti aja txt misalnya data, gitu ya. Ini sebenarnya namanya beda, yang penting boleh apa saja, yang penting berbeda dengan nama-nama yang lainnya. Buat apa fungsinya? Biar kita mudah manggilnya di coding, gitu ya. Kita OK. Nah ini sudah ada label, kita sudah ada text field. Tergantung sekali lagi kebutuhannya teman-teman, karena kita hanya menampilkan hello world, kita hanya butuh label, text field, dan 3 button ya. Kita tinggal geser buttonnya 1, 2, dan 3. Button ini fungsinya untuk diklik ya, fungsi ngeklik. Nah ini J button satunya kita ganti namanya 1, misalnya klik kanan ya, sama edit text, kemudian display, misalnya display data, kita enter. Kemudian kita klik kanan, change variable name-nya kita ganti. Kalau saya sih biasanya menambahkan nama komponen, singkatan komponen tersebut, kemudian menambahkan namanya. Misalnya BTN ini dari kata button, kemudian display, gitu ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua saya gunakan untuk hapus. BTN hapus. Yang ketiga, change variable name-nya edit text, saya ganti ini hapus atau delete ya. Yang ketiga saya ganti untuk keluar program, nanti kita tambahkan codingnya masing-masing. BTN exit. Oke. Nah ini udah ada 3, jadi kalau kita jalankan programnya, kita coba dulu, klik kanan, run file. Nah kemudian kita coba untuk memasukkan codingnya. Oke,
kita klik kanan aja di display, karena kita mau kita klik display dia akan tampil di sini. Berarti codingnya kita letakkan di button display data. Kita klik kanan, kita pilih event, pilih yang action perform, gitu ya. Dia akan diarahkan ke codingnya, gitu ya. Nah, Anda lihat seperti ini, Anda scroll ke atas, lihat kursornya posisinya berada di mana, gitu ya. Atau Anda bisa lihat nama di sininya adalah BTN display, berarti posisinya memang di button display. Nah, kita enter saja. Di enter dia akan kursornya berada di sini. Perhatikan tempat kita ngodingnya ya. Jadi nggak boleh lebih dari tutup kurung kurawal yang ini. Jadi kita letakkan di sini. Nah, tadi program kita digunakan untuk menampilkan kata hello world. Jadi menampilkan kata hello world di text fieldnya. Berarti kita gunakan atau kita panggil change variable name dari si text field ini. Kita lihat change variable name-nya apa, txt data. Berarti kita ingin meletakkan datanya di situ. Caranya Anda cukup kontrol spasi. Di kontrol spasi Anda cari nama change variable dari text field tadi. Kalau nggak salah namanya txt data gitu ya. Nah, kita klik 2 kali txt datanya, kemudian kita klik titik, kemudian kita ketik set text atau kontrol spasi aja sudah dibuat set. Itu tulisannya set text. Kita letakkan di situ, kita klik 2 kali kalau sudah ketemu set text. Oke. Nah, kemudian ada buka tutup kurung. Kita hapus saja, kemudian kita gunakan tanda kutip 2. Set text ini digunakan untuk meletakkan data atau meletakkan kata atau kalimat ke dalam text field kita. Jadi meletakkan. Nanti ada perintah get digunakan untuk mengambil datanya. Kemudian kita ketik aja hello world. Nah, di antara tanda kutip 2 ini tipe datanya adalah string. Jadi Anda boleh gunakan spasi. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita jajal, kita coba klik kanan, kita coba jalankan programnya, kita klik kanan, kita run file. Nah, dia akan tampil kata hello world-nya, gitu ya. Nah, sekali lagi txt data ini merupakan nama dari field text field data. Kemudian set text itu digunakan untuk meletakkan teksnya, kemudian hello world teks apa yang mau kita buat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ingin menghapus data tersebut. Caranya sama, kita klik button delete, pilih event action perform, gitu ya. Nah, dia akan diarahkan ke BTN hapus. Jadi jangan letakkan di BTN display lagi, tapi BTN hapus. Nah, caranya sama, codingnya sama. Kita ingin kosongkan layar di txt data. Berarti kita panggil txt data titik set text. Kemudian kalau tadi kita masukkan kata hello world, berarti dia akan tampil hello world. Kalau misalnya kita kosongkan, berarti kita tidak isi apa-apa. Nah, kita coba ya. Klik kanan, run file. Untuk keluarnya yaitu sama kayak tadi, klik kanan, event action perform. Nah, kalau untuk yang exit ini codingnya pasti statis ya, jadi pasti sama terus, yaitu perintah sistem titik exit 0. Kita masukkan angka 0-nya. Fungsinya buat apa? Agar formnya itu akan close, akan menutup sendiri kalau kita klik tombol tersebut. Oke, kita coba tampilkan display data, delete, kemudian kita exit. Nah, dia akan keluar sendiri. Ya, ini untuk contoh sederhana. Kemudian selanjutnya saya akan coba gimana sih buat program hitung-hitungan sederhana menggunakan Java.
Oke, teman-teman, ini contoh lain penerapan pemrograman Java. Kalau sebelumnya kita contohkan hanya teks saja, bentuk tipe datanya adalah string. Kalau ini kita coba masukkan tipe data double ataupun bisa juga menggunakan integer. Nah, ini contohnya adalah aplikasi pertambahan dua angka. Di sini ada angka pertama, misalnya saya masukkan 12, kemudian angka kedua juga misalnya 15. Kemudian saya klik tambah, hasilnya 27. Nah, gimana mengimplementasi membuat program sederhana ini? Yuk kita mulai aja. Kemudian jangan lupa di sini ada button hapus dan keluar yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya, atau di contoh sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke project sebelumnya. Ada project program sederhana, saya tambahkan saja di latihan 1 itu. Misalnya saya tambahkan frame-nya dengan memilih atau klik kanan new JFrame form, itu ya. Kita akan adopsi desain seperti yang ini aja. Kemudian kita buat nama kelasnya misalnya pertambahan. Oke, cukup ini aja. Kemudian klik finish. Oke ya, kita mulai mendesainnya teman-teman semua. Kita mulai mendesain. Yang pertama kita tarik dulu panelnya. Kalau di sini ada contohnya pertambahannya, bentar, saya buka lagi. Nah, ini pertambahannya ada warna-warna abu-abu yang berbeda. Ini menggunakan panel teman-teman. Jadi kita coba buat menggunakan panel. Ada angka pertama, angka kedua, hasil gitu ya. Oke, kita buat klik panel, kita letakkan di sini. Teman-teman bisa gunakan satu-satu atau langsung sekaligus panel juga nggak masalah. Nah, ini biar cepat saya buat aja sekaligus. Kemudian yang kedua saya masukkan labelnya, swing control, saya pilih label, saya klik kanan. Ini saya gunakan untuk masukkan angka pertama. Oke, bisa kita edit dulu teman-teman. Kita edit dengan cara klik propertiesnya. Kita pilih fontnya yang agak besar, misalnya 14. Oke, ini nanti disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian panelnya biar agak sedikit berbeda, kita ubah backgroundnya di propertiesnya. Kita ubah jadi warna abu-abu gelap. Oke, gini. Nah, ini kalau misalnya warnanya agak ini, kita ganti warna foregroundnya jadi warna putih. Kelihatan nggak ya? Oke, nah ini dia masukkan angka pertama. Kemudian kita masukkan text field yang untuk menangkap nilai yang pertama. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa untuk label nggak perlu kita ganti change variable name-nya? Karena kebanyakan kita tidak menggunakan label untuk formulasi ya, untuk dirumus. Jadi nggak kita ganti juga change variable name-nya, nggak apa-apa. Oke, ini udah text field, kita ganti, kita pilih edit text, ininya kita hapus saja. Kenapa? Kalau nggak dihapus ketika dijalankan dia muncul. Jadi ketika programnya jalan dia akan muncul, kita harus manual ngapusnya, jadi agak menyulitkan. Oke, kita ganti lagi propertiesnya ya. Ini sekali lagi tergantung kebutuhan teman-teman aja. Nah, ini fontnya 14. Kemudian kita ubah change variable name-nya jadi txt angka pertama, angka 1, karena dia untuk menangkap angka ke 1. Nah teman-teman, kalau di NetBeans ini enak ya, Anda cukup klik, kemudian tekan tombol shift, klik dua-duanya, Anda bisa copy, klik kanan bisa di copy, kemudian Anda klik lagi panelnya, Anda paste gitu ya. Nah, dia akan ada dua teman-teman, jadi kita nggak perlu narik-narik label lagi, kita nggak perlu ganti propertiesnya lagi, kita tinggal tarik aja. Nah, ini ada angka pertama, Anda tinggal edit saja, edit text angka kedua ya. Kemudian ini kita cek change variable name-nya txt angka 1, berarti ini kita ganti txt angka kedua ya, udah muncul sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya kita paste lagi karena masih ada di copy kalau nggak salah. Kalau nggak bisa kita harus copy lagi, copy, klik kanan, copy, kita klik panelnya dulu, kemudian klik kanan, paste. Sama kayak di Microsoft Word kok, paste gitu ya.
Ini hasil, kita ketik hasilnya. Oke, hasil. Kemudian ini kita ganti dengan txt hasil. Txt hasil. Ya gini ya. Kemudian kita buat buttonnya. Kita buat buttonnya ada 3 untuk hitung, untuk delete, sama untuk exit, gitu ya. Nah ini kita ganti. Cara gantinya klik buttonnya edit text, kemudian ini hitung. Kita ubah jadi btn hitung. Kita ubah jadi btn hitung. Kemudian yang kedua adalah hapus. Kita ubah change variable name-nya jadi btn hapus. Nanti videonya bisa diperlambat ya kalau misalnya kecepatan. Kemudian yang ketiga ada btn, kita ganti exit atau keluar program. Kita ganti dengan btn keluar. Nah nanti teman-teman kalau sudah kita masukkan angka pertama, angka kedua, maka dia akan ditambah hasilnya sekian. Oke, codingnya kita masukkan di button hitung, sama kayak tadi event, pilih event action, action perform. Oke, nah kita sudah diarahkan teman-teman ke tempat codingnya. Lihat kursornya di sini. Ini to do at your handling code here-nya itu di enter saja di bawah. Yang pertama kita harus mendeklarasikan ketiga field ini, 1, 2, 3. Kita deklarasikan yaitu membuat nama variabel, tapi menentukan dulu tipe datanya. Misalnya contoh saya mau buat tipe datanya double aja deh, gitu ya. Double misalnya saya kasih angka 1 untuk variabel txt angka 1, angka 2 untuk field txt angka 2, dan hasil untuk txt hasil. Variabel ini sangat penting karena kita akan mengformulasinya dengan menggunakan rumus pertambahan. Nah kita sudah mendeklarasikan variabel. Sekali lagi ini tipe access modifiersnya adalah private, jadi hanya bisa diakses di sini saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau teman-teman ingat bahwa untuk pertama kali program itu dibuat secara otomatis tipe data yang digunakan adalah tipe datanya string. Oleh sebab itu kalau kita mau merubahnya ke double atau integer, itu kita harus mengkonversinya. Cara mengkonversinya kalau di Java seperti ini. Kita panggil, kita kontrol spasi, angka 1 sama dengan, karena deklarasi variabel saya adalah tipe data yang saya gunakan adalah double, berarti saya panggil double titik parse double. Lihat tulisannya huruf besar. Kalau misalnya integer, saya harus ketik integer. Saya buka notepad dulu. Kalau tipe datanya integer ini nanti i-nya besar, parse int, gitu ya. Nanti bedanya di situ aja. Nah kita gunakan double dulu. Kemudian masih ada merah. Di dalamnya harus tipe datanya string, berarti kita masukkan nama fieldnya txt angka 1 titik get text. Kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan perintah set text, teman-teman. Set text itu kita meletakkan data dari coding ke fieldnya. Kalau ini kita mengambil get, kita mengambil data dari field lalu kita letakkan di coding, berarti dia get text. Kemudian yang kedua adalah angka 2, kontrol spasi aja, angka 2 sama dengan sebenarnya memungkinkan Anda untuk copy paste aja ya. Anda copy paste seperti ini, double copy paste, paste. Nah ini kita ganti dengan nama fieldnya. Sekali lagi ini nama change variable name yang ada di txt nya. Oke, nah kalau sudah, kita baru masuk ke rumus yang ketiga. Ya, rumusnya adalah pertambahan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah ini teman-teman, ini inputannya
karena yang dimasukkan di sini hanya angka 1 dan angka 2, angka 1 dan angka 2, berarti inputannya hanya 2. Hasil kita nggak perlu untuk mengkonversinya. Kemudian setelah angka-angka ini masuk, kita akan letakkan lagi ke dalam field ini, field hasil ini. Berarti tipe datanya harus kita ubah lagi, karena dari double kita ubah lagi menjadi string. Cara mengubahnya gimana? Kita bisa panggil seperti ini, txt hasil titik set text, kemudian kita bisa gunakan string value of, misalnya string titik string titik value of gitu ya, kita panggil namanya hasil. Hasil adalah variabel ini. Oke, tadi saya sedikit ngelihat kayaknya ada 2 kali di copy paste. Kita bisa lihat di navigatornya nih. Di sini ada teks angka 1, teks angka 2. Oke, kayaknya sepertinya benar. Atau teman-teman juga bisa gunakan untuk menampilkannya sama seperti ini, tapi tidak ada value of-nya, txt hasil titik set text. Lebih gampang sih sebenarnya, kita masukin aja tanda kutip 2 karena dia menyatakan tipe data string, kemudian hasil. Nah, ini untuk outputnya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kita coba nanti satu-satu. Yang satu saya buat komentar saja. Oke, saya jalankan programnya. Caranya klik aja di coding ini, langsung run file. Apakah berhasil programnya dijalankan? Masukkan angka 12, masukkan angka 12, hitung 24. Gitu ya. 24 kenapa ada 0? Karena tipe datanya double. Oke. Ini bisa saya close, kemudian saya hidupkan komentar ini, kemudian saya matikan coding yang di atas. Kita uji coba lagi. Run file 12 hitung. Sama ya teman-teman, tergantung pilihan teman-teman maunya gimana. Nah, selanjutnya kita masukkan kolom hapus atau button hapus. Caranya Anda klik kanan, event, action perform. Nah, ini untuk di button hapus. Kenapa buttonnya change variable name-nya harus dinamai? Biar kita gampang nyarinya. Gitu ya. Kita enter. Gimana caranya? Yang pertama kita panggil txt angka 1 titik, karena kita ingin meletakkan sesuatu yang kosong, berarti set text tanda kutip 2. Nah, ini Anda tinggal copy aja. Ini txt angka 2. Yang ketiga itu txt hasil ya. Hasil. Nah, seperti ini untuk menghapusnya, atau Anda bisa nambahin angka 0 di dalam variabelnya. Oke, kita coba lagi. 12 hitung, hapus. Nah, dia akan hilang gitu ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi teman-teman di bawah di button hapus ini, txt angka 1 titik request cache focus. Maksudnya apa? Ketika berhasil dihapus, si kursornya akan berada di txt angka 1. Contoh seperti ini. Saya run file, saya masukkan angka 12, saya masukkan angka 12, saya hitung 24, kemudian lihat saya klik hapus, kursornya berada di txt angka 1. Nah, fungsi request focus untuk itu. Kalau Anda arahkan ke txt angka 2, berarti dia akan tampilnya langsung ke angka 2. Oke. Yang ketiga, kita tambahkan button keluar. Ini udah pasti akan kita gunakan terus gitu ya. Yang kita gunakan terus yaitu perintah sistem titik exit 0. Oke. Nah, gitu ya. Jadi program sederhananya kita coba run file lagi. 12 hitung. Oke, hapus, keluar program. Nah, kalau ada yang bertanya gimana penerapan INT, sekali lagi INT digunakan hanya untuk bilangan bulat. Jadi kalau ada pecahan dia nggak bisa. Nah, saya coba ganti yang tipe datanya double, yang tadi menjadi tipe datanya integer. Tetap saya buat hitungnya, atau saya buat hitungnya dihitung ini aja, saya modifikasi aja. Event action perform. Nah, ini tadi double ya. Ini saya tutup aja dulu.
Nah, yang pertama saya harus deklarasikan dulu tipe datanya INT. Angka 1, angka 2, hasil. Oke, baru kita konversi. Angka 1 sama dengan integer ini, nih saya hapus dulu, parse, kontrol spasi ya kalau untuk mencarinya, parse int. Nah, isinya sama, txt, kita copy aja, angka 1 get text. Oke. Kemudian angka 2 sama, kita copy paste saja, angka 2. Nah, gini penerapannya kalau tipe datanya INT, yang lain nggak usah diubah-ubah. Yuk kita coba run file. Oke, masukkan angka pertama 12, masukkan angka pertama keduanya 12, 24 tanpa ada koma. Kalau kita hapus, misalnya kita buatnya angkanya berkoma, 12,5, 12, hitung, programnya akan error karena tipe data integer tidak bisa mencakup bilangan pecahan. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi dari ini teman-teman bisa mengimprove nanti membuat program seperti ini. Misalnya kalau yang tadi hanya tambahan saja, teman-teman bisa buat atau bisa coba di rumah untuk membuat program operasi 2 angkanya lebih lengkap lagi. Nah, di sini saya lihatkan. Nah, di sini kalau ada angka 12, nanti kalau diklik ini dia akan nambah, kurang, kali, bagi, exit, dan hapus. Serta Anda juga bisa membuat program luas segitiga seperti ini ya. Luas segitiga seperti ini. Nanti masukkan alasnya, masukkan tinggi, hapus. Saya coba. Nah, saya masukkan alasnya 12, masukkan tingginya 12, proses hasilnya seperti ini. Oke, bisa diimprove. Nanti kalau misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin itu untuk materi pengenalan Java, baik menampilkan data menggunakan set text, serta menjelaskan tentang variabel, change variable name, serta menggunakan project-project hitungan sederhana. Kita ketemu lagi di video materi belajar pemrograman Java dengan saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.